Bagaimana kabarnya hari ini, Nanda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, merdeka. Semangat sekali ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas? Silakan. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa tadi lancarlah acara pembelajaran kita dari awal sampai akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada yang sudah tahu dengan Ibu? Tidak. Baik, perkenalkan nama Ibu Dea Nanda Putri, boleh dipanggil Ibu Dea. Ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Status masih single. Ada lagi? Tidak, Bu. Baik, untuk Ibu lebih mengetahui Ananda, Ibu akan mencek kehadirannya terlebih dahulu. Ulfi Amanda, Ibu. Santino Vitasari, Ibu. Nur Hasna, Ibu. Idola Sri Utami, Ibu. Sri Latri Hariningsih, Ibu. Alhamdulillah, anak Ibu semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Ada yang tahu apa pembelajaran kita hari ini? Tidak. Kenapa nggak tahu? Sudah belajar, Bu. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang beriman kepada qadar dan qadar Allah. Beriman kepada Jadi beriman kepada qadar dan qadar Allah ini termasuk ke dalam rukun iman yang keberapa? Siapa yang tahu? Ulfi. Ya, betul. Jadi beriman kepada qadar dan qadar Allah termasuk kepada rukun iman yang keenam. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kita dapat beriman kepada qadar dan qadar Allah melalui bentuk perbuatan. Yang harus kita pelajari hari ini yang pertama yaitu pengertian beriman kepada qadar dan qadar Allah.
takdir, betul. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebut qada dan qadar itu sebagai takdir. Jadi takdir itu ada dua. Yang pertama, takdir ada dua. Yang pertama, takdir mubham. Takdir mubham, dan yang kedua itu takdir mu'allaq. Ada yang tahu apa itu takdir mubham? Tidak. Nah, jadi takdir mubham ini adalah segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada hambanya yang tidak dapat diubah oleh manusia, seperti kematian, rezeki, jodoh, dan lain-lain sebagainya. Berarti ini tidak dapat diubah, takdir yang tidak dapat diubah. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh manusia, asalkan manusia tersebut mau berusaha untuk memperbaiki atau mengubah segala sesuatu yang ingin diusahakannya. Seperti misalnya Rati mau mendapatkan nilai yang bagus, jadi usaha yang dilakukan Rati itu tidak ada. Rati cuma diam-diam di kamar, menonton HP, dan bermain. Maka itu tidak ada usaha di dalamnya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Maka jika Rati tidak mendapatkan nilai yang bagus, maka itu disebut dengan Rati itu tidak mau berusaha. Namun jika Rati berusaha, maka Rati akan mendapatkan nilai yang bagus. Seperti contohnya Rati menghafal, membuat tugas, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu dalil. Ibu hapus dulu, ini udah paham? Sudah, Bu. Yang kedua yaitu dalil yang terkait dengan beriman kepada qada dan qadar Allah. Dalilnya itu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. Siapa yang mau membacakan artinya? Saya, Bu. Silakan Nailil, bacakan artinya. Boleh? Silakan Nailil bacakan ayatnya beserta artinya. Baik, Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafifan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharat bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Pakai artinya, Bu? Ya, silakan Nailil bacakan artinya juga. Baik, Bu. Artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dah, Bu. Terima kasih Nailil. Jadi dari surat Al-A'raf tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah, karena Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita sebagai hambanya hanya menerima ketetapan dari Allah saja.
perilaku jika kita beriman kepada qada dan qadar Allah. Karena jika kita tidak sombong berarti kita beriman kepada qada dan qadar Allah, karena kita meyakini bahwa segala sesuatu hanya datang dari Allah. Kita sebagai hambanya hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, kita tidak akan putus asa. Kita tidak boleh putus asa. Karena kita dengan beriman kepada qada dan qadar Allah, kita akan semakin giat untuk bekerja dan tidak akan mudah putus asa, karena kita meyakini bahwa setiap usaha kita akan diberikan oleh Allah. Apa yang akan diberikan oleh Allah jika kita berusaha? Balasan yang terbaik. Balasan yang terbaik, pahala. Surga, Bu. Jadi jika kita tidak putus asa, maka Allah akan memberikan balasan yang sesuai dengan apa yang kita usahakan. Selanjutnya, bentuk perilaku yang ketiga yaitu tidak mudah suzon, karena kita harus berbaik sangka kepada orang lain, Allah, dan lingkungan sekitar kita. Mungkin sampai di sini materi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak ibu ada yang dipertanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Jika anak-anak ibu sudah paham, ibu akan memberikan 2 pertanyaan saja. Jadi, pertanyaan pertama, siapa yang mengetahui apa itu qada? Nailil, apa qada? Apa Nailil? Qada itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali, Bu. Bagus, tepuk tangan untuk Nailil. Jadi qada itu adalah ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali. Selanjutnya pertanyaan